Assalamualaikum, hai, selamat datang di podcast CIC. CIC itu apa sih? CIC itu Katman Evi Kairo. Artinya api keadilan yang mencapai kemenangan. Oh iya, hari ini kita kedatangan tamu dari jurusan busana nih guys. Boleh disebutin nggak nih kak, kalau kakak dari kelas berapa? Halo semuanya, perkenalkan aku Wihda dari 11 Tata Busana 2. Boleh tahu nggak kak kalau kehidupan di kelas 11 tuh kayak gimana? Untuk kelas 11 sendiri yang aku rasain ini sebenarnya ada pahit dan manisnya juga nih. Di antaranya kalau misalkan salah satu yang saya keluhin nih, itu kadang kelas 11 dan kelas 12 untuk kurikulum saat ini kan digabung yang kelas 12 semester 1. Jadi kayak di sisi lain kayak merasa ya Allah berat banget. Tapi di sisi lain juga saya senang karena punya teman-teman yang saling mendukung antara satu sama lainnya. Kalau dari keluarganya nge-support kakak nggak untuk kayak ya gitulah dari support kayak gitu? Untuk dari keluarga sendiri alhamdulillah sangat mensupport banget, walaupun kadang saya udah ngeluh banget nih ke orang tua saya, tapi orang tua saya selalu memberikan semangat, ayo kita pasti bisa gitu. Nah kan tadi kita udah bahas keluarga nih kayak tentang support gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau bahas masalah yang terjadi dalam keluarga, faktornya banyak banget nih kak. Apalagi yang lagi rame tentang masalah fatherless. Terus kalau kita ikutin parenting gitu kan ternyata peran orang tua tuh luar biasa banget untuk pertumbuhan anak-anaknya, bahkan mempengaruhi sampai dewasa. Yang paling sering banget dibahas kan orang tua yang suka membandingin anaknya tuh. Mungkin beberapa orang tua tujuannya baik begitu, biar anaknya termotivasi. Mungkin beberapa orang tua tujuannya baik begitu, biar anaknya termotivasi ngelihat orang lain lebih baik daripada dia. Tapi sayangnya caranya ternyata kurang tepat nih. Nah menurut kakak, kalau soal orang tua yang suka ngebanding-bandingin anaknya tuh gimana sih? Menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya ya saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi oleh Rika ya. Iya. Jadi kalau misalkan orang tua itu memang punya caranya tersendiri untuk mendidik anaknya supaya lebih baik lagi. Namun di sisi lain banyak orang tua dari Indonesia ini khususnya itu tidak menyadari atau kurangnya kesadaran diri bahwa anak ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Di antaranya kekurangannya mungkin anak ini tidak bisa matematika, tapi harus dipaksa untuk kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Padahal di sisi lain anak itu hanya memiliki di sisi yang apa sih istilahnya kayak di gambar atau seni lainnya gitu. Ngomong-ngomong soal keadilan dalam keluarga nih kak, kakak punya pengalaman nggak kayak kakak merasa nggak adil dalam keluarga itu? Boleh diceritain? Oke. Untuk pengalaman sendiri pastinya saya juga pernah merasakan di antara anak-anak yang lainnya, tapi mungkin masih hal sepele, jadi masih saya bisa kelola dalam emosi saya sendiri. Yang pertama jadi tuh saya tuh pernah merasa di sisi lain hal sepele sini. Jadi pas waktu itu saya sedang berbicara, tapi tiba-tiba pas lagi kumpul acara tuh saya, kakak saya dan kedua orang tua saya pada saat bicara itu kok hanya kakak saya saja yang diajak bicara, sedangkan saya hanya kayak ya udah kayak gitu aja gitu. Kayak lebih terjerumus gitu ke kakak. Kayak lebih diabain. Jadi itu dari situ saya mikir salah saya apa ya? Apa karena kakak saya sering di pondok jadi kayak gini-gini. Jadi kita itu harus punya kesadaran diri juga sebagai anaknya supaya bisa menetralkan situasi biar nggak adanya keributan dalam keluarga. Kan kakak udah cerita nih pengalaman ketidakadilan di dalam keluarga. Nah sikap kakak tuh gimana dalam menghadapi ketidakadilan itu? Yang pertama untuk menghadapi keadilan itu kita harus bisa memahami dan memiliki kesadaran bahwa orang tua kita seperti ini. Mungkin aja mohon maaf orang tua kita ini ada yang hanya berakhir di SD atau SMP ataupun SMA dan juga seterusnya. Itu pasti pola pikirnya akan berbeda dengan yang di atasnya gitu. Jadi ya kita sebagai anak juga harus bisa wajarin dan kalau bisa tuh, gitu. nah iya. Kalau misalnya kita emang udah nggak kuat, coba kita bicarakan baik-baik sama orang tua kita. Bu, sebenarnya salah saya itu apa? Salah saya itu apa? Apakah ada yang perlu dievaluasi dari saya? Tolong beritahu saya, jangan membentaki saya ataupun yang lainnya gitu. Jadi dengan cara seperti itu pasti bisa untuk lebih menenteramkan kita dan juga mental kita. Tapi kan di sisi lain kayak kamu mah kayak gitu-gitu dong, gampang kayak gitu. Pasti kayak gitu. Nah, kembali lagi ya udah berarti tugas kita sebagai anak ya udah kita minta aja kepada Tuhan supaya diberikan hidayah, supaya diberikan kesadaran dan juga bisa menciptakan keluarga yang harmonis lagi.
Oke, kalau menurut kakak gimana sih sikap orang tua yang seharusnya dalam mendidik anak biar anak tuh nggak merasa selalu dibanding-bandingin terus? Yang pertama itu harus memiliki parenting yang baik. Walaupun saya setuju yang tadi dikatakan oleh Dika, orang tua itu memiliki cara yang tersendiri untuk mendidik anaknya. Tapi kadang ya orang tua merasa bahwa dirinya itu adalah benar dan anaknya itu salah, sehingga terciptanya percekcokan antara anak dan juga orang tua. Malah kayak nanti di keluarga tuh kayak rasanya gimana gitu, malah diem-dieman kadang. Dan juga kan kalau misalnya dilihatin tetangga kayak ini keluarga kok nggak ada harmonisnya sama sekali, kok nggak tentram, kok nggak kayak keluarga yang sesuai, jadinya semakin besar lagi masalah itu terjadi. Tapi menurut kakak itu perlakuan yang benar nggak sih kalau kita yang menceritakan pengalaman kita ke orang tua kita? Sebenarnya itu nggak ada salahnya, karena kenapa? Orang tua yang pertama kali mendidik kita, mengajari kita, dan pastinya suatu hal yang wajar banget dong kalau misalnya kita mau bercerita, karena dari situ kita dibimbing, dibesarkan oleh orang tua kita, khususnya ibu kita. Jadi ya nggak ada salahnya kalau misalnya kita bercerita. Kakak pernah nggak sih, kakak kan merasa nggak adil nih, terus kakak ceritain itu ke orang tua kakak, nah tanggapan orang tua itu gimana? Saya untuk sampai saat ini saya belum pernah cerita kayak misalkan hal-hal yang besar gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kayak kecil-kecil gitu ya it's okay. Dan orang tua saya pun juga mensupport saya supaya saya bagaimana cara untuk kembali seperti semula. Terima kasih Kak atas sharingnya. Semoga bisa termotivasi seluruh pelajar yang mendengarkan podcast ini. Dan supaya kayak kasus ngebanding-banding itu tidak ada lagi di Semoga ada orang tua juga yang dengerin podcast kita. Mungkin yang bisa introspeksi. Makasih Kak. Terima kasih juga ya sudah mengundang saya. Makasih guys udah mendengarkan podcast ini. Jangan Semoga lupa kalian termotivasi ya dari podcast kita. Jangan lupa disimak videonya tuh baik-baik, didengarkan, ya pokoknya semoga termotivasi gitu deh. Bye bye guys. Assalamualaikum.